vaksinasi tidak mencegah penularan. Vaksinasi hanya mencegah untuk tidak menjadi sakit berat dan untuk mengalami kematian. Jadi yang harus diprioritaskan adalah penduduk-penduduk yang sangat vulnerable, sangat berisiko. Siapa mereka? Nakes. Semua di seluruh dunia gelombang pertama adalah nakes. Kemudian berdasarkan umur, lansia. Nah, lansia itu harus menjadi prioritas. Tetapi di Indonesia itu yang tidak menjadi prioritas utama, yang seharusnya menjadi gelombang pertama, malahan sekarang pekerja publik. Nah, ini pekerja publik bervariasi, tergantung definisinya sangat longgar, sehingga lansianya belum kita berhasil melakukan vaksinasi, maka sudah dipotong antriannya oleh pekerja publik. Nah, ini pekerja publik pun harusnya tetap berdasarkan kelompok usia. Kalau tidak, maka bukan penularan, angka hospitalisasi dan angka kematiannya tetap tinggi. Banyak negara yang sudah berhasil mencapai cakupan lebih dari 50% penduduk berisiko, yaitu nakes dan penduduk lansia. Angka yang masuk rumah sakit turun drastis, angka kematian turun drastis. Ini sangat penting. Sangat penting kenapa? Memberikan efek psikologis pada masyarakat, pada tenaga kesehatan, supaya kita ada dampaknya vaksinasi terhadap rumah sakit sistem kesehatan kita. Kemudian kita berlanjut terus kepada kelompok-kelompok yang kemungkinan menjadi multi spreader, kelompok-kelompok yang kemudian kita akan memulihkan ekonomi, dan itu bertahap, jangan dipotong-potong antrian. Yang terjadi adalah pemotongan antrian karena elit-elit tertentu yang ingin atau ide tertentu yang ingin cepat-cepat memulihkan ekonomi. Misalnya di Bali pekerja pariwisata diutamakan daripada lansia. Seharusnya lansia dulu diutamakan, baru pekerja pariwisata dan yang mereka sebut parekraf itu. Berarti kalau saya tarik pernyataan dari Pak Pandu begitu ya, ada beberapa kelompok prioritas yang harusnya diutamakan lalu dipotong dengan beberapa pekerja-pekerja sektoral dan juga beberapa golongan masyarakat lainnya. Saya bisa katakan bahwa proses vaksinasi di kita ini adalah sebuah komoditas jualan untuk ya dalam tanda kutip komoditas politik begitu Pak, kalau Anda melihatnya, karena tidak sesuai tepat sasaran juga, agak lompat-lompat. Iya, jadi lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elit politik. Kasihan Kemenkes, kasihan Menteri Kesehatan yang mendapat tekanan dari kementerian-kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan juga tekanan-tekanan dari pihak swasta. Mereka seharusnya tahu atau bersikap etis bahwa kita melakukan vaksinasi itu adalah untuk mengatasi pandemi. Bagaimana mengatasi pandemi? Supaya tidak ada lagi atau kita bisa menekan orang yang masuk rumah sakit, ya, angka hospitalisasinya menurun, dan kemudian angka kematiannya menurun, sehingga kita kemudian bisa berlanjut ke kelompok-kelompok lainnya. Bukan berarti mereka ditinggalkan, tetapi hanya urutan saja yang berbeda. Ini yang menjadi harusnya disadarkan juga. Dan ingat bahwa banyak dunia usaha menyangka bahwa kalau sudah divaksinasi tidak perlu pakai masker, ekonomi bisa dipulihkan, orang sudah tidak perlu, kalau melakukan perjalanan tidak perlu dites. Nggak bisa seperti itu, karena sekali lagi vaksinasi tidak mencegah penularan. Pak Pandu, lantas apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melihat proses vaksinasi saat ini tuh sudah berjalan dan sudah ya bisa dikatakan menyasar sejumlah kelompok dan juga golongan? Apakah harus ada perbaikan data atau mungkin perbaikan prioritas dan fokus utama proses vaksinasi lagi? Ya, bukan kembali dari nol ya, tapi kita kembali ke tujuan awal. Jadi kita tunda dulu yang kelompok-kelompok yang lainnya, kita kembali ke lansia dulu. Jadi berdasarkan struktur umur, ya, jadi 60 ke atas, terus 60 sampai 50 pada penduduk ini harus bisa saja itu adalah overlapping dengan pekerja pariwisata, dengan guru, dengan kelompok-kelompok pekerja publik yang lainnya, tapi harus berdasarkan usia.